Selamat pagi semuanya. Ya, eee, sebelum kita masuk ke materi kuliah, saya ingin menanyakan apakah ada yang masih belum mengumpulkan untuk tugas satunya yang minggu kemarin? Karena, sebentar, ini kalau nggak salah mestinya ada ini lagi sih. Nah, ini nih, yang di bawah ini ada yang kosong. Ada berapa ini? Ini namanya siapa ya? Triple A Gana gitu. Kemudian Mas Alvin, Aniko, Fahrul, Muhammad Nifsu, Riko Kusuma dan Rido Rizky Ramadan. Mungkin ini lupa gitu ya, lupa untuk turn in atau gimana, masih saya kasih kesempatan. Tetapi kalau misalnya memang sudah tidak mengumpulkan ya tidak apa-apa, nanti tinggal saya nolkan aja nanti nilainya, gitu ya. Kalau apa? Saya ingatkan lagi kalau misalnya di Google Classroom itu setelah di-upload jangan lupa di turn in ya. Mungkin ada minggu kemarin ada beberapa itu yang sudah tiba-tiba WhatsApp saya gitu ya, lupa lupa untuk turn in gitu. Oke. Oke, ini Mas saja. Baik. Ya, silakan Mas, nggak apa-apa. Kemudian untuk yang minggu ini kita akan membahas mengenai untuk mekatronika, jadi hidrolik gitu ya topiknya ya. Mata kuliah mekatronika topiknya hidrolik. Kalau yang kemarin kita udah bahas banyak pneumatik, kita udah bahas masalah bagaimana sih udara pneumatik itu apa ya, dihasilkan gitu ya. Bagaimana cara menghasilkan udara pneumatik, kemudian cara filteringnya gimana, kemudian lewat salurannya gimana, valve-valve-nya apa saja, sampai ke aktuatornya. Nah, untuk kali ini hidrolik kita karena nanti valve-nya bakal banyak yang sama pembahasannya nanti bakal kita skip-skip saja. Jadi hidrolik itu kalau misalnya kemarin pneumatik itu kan menggunakan kompres air ya atau udara bertekanan. Kalau hidrolik itu menggunakan hidrolik fluid atau minyak hidrolik atau oli hidrolik untuk generate force and motion. Nah, biasanya tekanannya itu dia berkisar antara 500 sampai 1500 PSI. Nah, ini coba dibandingkan dengan yang pneumatik kemarin. Kalau pneumatik kan sangat rendah. Jadi hidrolis ini bekerjanya pressure-nya jauh lebih tinggi daripada si pneumatik sehingga sistem salurannya mulai dari pipa, kemudian valve-valve-nya, seal-seal-nya valve itu dia harus lebih kokoh dan lebih rigid daripada yang sistem pneumatik, termasuk valve dan aktuatornya juga itu jauh lebih kokoh, gitu ya. Kemudian hydraulic application ini seperti ini yang bisa dilihat contoh-contohnya ada untuk pesawat pengangkat gitu ya yang kecil gitu. Kemudian ada untuk ini apa itu namanya? Untuk di cucian mobil atau di bengkel mobil gitu ya biasanya dia untuk lift gitu. Untuk mengangkat mobilnya dia juga menggunakan hidrolis. Karena nggak mungkin kalau mengangkat pneumatik itu mengangkat mobil dengan menggunakan tenaga pneumatik. Kemudian ada untuk mesin ini, mesin press seperti ini, dia banyak menggunakan banyak menggunakan hidrolik. Salah-salah mulu ya saya ya. Banyak menggunakan hidrolis. Di sini ini dia digunakan untuk membengkokkan atau bending plat gitu ya. Maka di sini ada dice-nya gitu. Kemudian yang mungkin banyak yang sering lihat juga gitu ya pada saat ada kegiatan konstruksi gitu ya. Di sini ada yang namanya ekskavator. Nah, ekskavator ini
gerakan dari lengannya ini semua digerakkan menggunakan tenaga hidrolis. Itu. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, di sini ada dasar-dasar hidrolik, nanti bisa dibaca sendiri saja. Yang ingin saya ceritakan di sini bahwa ada terminologi bahwa berat itu bisa diartikan sebagai gaya. Nah, misalnya ada beban 1 kg, itu gayanya adalah 10 Newton, didapat dari perkalian antara berat dengan gravitasi. Nah, gravitasi kan biasanya 9,8 tuh, yang benar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, tapi untuk simplifikasi itu dianggap 10. Nah, kemudian ada terminologi lagi, ini hanya mengingatkan saja karena saya yakin kalian sudah tahu. Ada terminologi yang namanya usaha. Usaha itu adalah gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan beban atau benda pada jarak tertentu. Nah, rumusnya adalah W sama dengan F dikali S atau Newton meter. Nah, Newton meter ini itu adalah Joule. Gitu ya. Newton meter ini adalah Joule seperti yang ada di sini. Newton meter Joule. Itu yang perlu diingat. Kemudian daya itu adalah besarnya usaha yang dilakukan setiap satuan waktu. Jadi Joule per second. Nah, Joule per second ini adalah watt. Sehingga Newton meter per second ini adalah watt. 1 Newton meter per second sama dengan 1 watt. Ini yang perlu digarisbawahi dulu. Oke. Kemudian untuk sistem hidrolik dan sistem pneumatik itu sebenarnya berlaku seperti ini, hukum Pascal P sama dengan F per A gitu ya. Tekanan sama dengan gaya tekan dibagi luas penampang gitu. Kemudian kalau misalnya ada sistem tertutup seperti ini, nah yang berlaku adalah P1 sama dengan P2. Sehingga di sini itu nanti bisa berlaku seperti ini. F1 sama per A1 sama dengan F2 per A2. Ini juga saya yakin sudah pernah dapat. Atau dengan kata lain, F1 per F2 itu sama dengan A1 per A2. Tuh. Oke. Kemudian karakteristik hidrolis, ini karena cukup banyak kita bahas kemarin, yang ingin saya tekankan beberapa itu adalah pengaturannya, ini pengaturan kecepatan dan tekanan itu dapat dilakukan dengan mudah karena fluidanya itu lebih mudah untuk untuk lebih mudah diatur gitu ya, tekanan dan kecepatannya daripada yang pneumatik kemarin. Karena pneumatik itu secara prinsip juga banyak peralatannya juga biasanya kalau bocor kadang-kadang nggak kelihatan gitu ya, jadi kita nggak tahu kita setting berapa di mana, kemudian di peralatan yang lain ternyata pressure-nya drop. Nah, kayak gitu. Kemudian dia startup-nya itu under heavy load. Ini selalu karena hidrolis itu selalu menahan beban yang cukup besar. Kemudian operasinya lembut. Nah, dan pengendaliannya ya ini tadi berhubungan sama yang ini ya, pengendaliannya lebih bagus. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini adalah di bagian ini. Penempatan dan pengaturan komponen hidrolis ini jauh lebih sederhana dan tidak memerlukan tempat yang besar jika dibandingkan dengan pneumatik. Kenapa? Kalau misalnya dari pneumatik itu dari sistem pembangkitan kompres airnya saja, itu kita butuh yang namanya kompresor dan tank. Nah, kompresor dan tank ini biasanya ukurannya relatif besar jika dibanding dengan tangki hidrolis. Contohnya seperti ini. Di gambar yang depan tadi, kita ingin menggerakkan eskavator ini atau backhoe atau mungkin bahasa orang Jawanya bego gitu ya. Nah, semua ini digerakkan hanya dengan menggunakan pompa hidrolis dan tangki hidrolis dan motor hidrolik
ini yang ada di sebelah sini saja, di bagian belakang. Ini, ukurannya relatif kecil jika dibandingkan dengan, gaya yang bisa dikeluarkan gitu ya, dibandingkan dengan pneumatik. Kalau pneumatik kan untuk, ya udah nggak usah jauh-jauh deh, untuk pada saat di bengkel tuh, pada saat kalian, ngebengkelin motor atau mobil kalian, itu kan kompresornya cukup besar sekali untuk bisa apa ya, bisa mensuplai seluruh kebutuhan pneumatik yang ada di bengkel itu, gitu. Nah, kemudian bagian tertentu harus dibuat sangat cermat, ini maksudnya bagian-bagian seperti seal-seal pada valve atau seal-seal pada, aktuator. Karena, again, karena hidrolis ini pressure-nya sangat tinggi, kalau misalnya tidak direncanakan dengan baik, seal-nya bakal bocor. Dan juga, misalnya mengatur katupnya juga harus dibuat lebih rigid, jauh lebih rigid daripada yang pneumatik, karena dia nahan bebannya bisa 10 sampai 100 kali lipat lebih besar, gitu ya. Kemudian dia sensitif terhadap kotoran, kekurangannya, karena dia, kalau misalnya kalau misalnya ada kotoran di olinya, gitu ya, berarti kan kemampuan untuk memindahkan gaya dan dayanya dia menjadi lebih kecil. Tuh. Kekurangan berikutnya adalah dia juga dipengaruhi oleh temperatur, maksudnya adalah ini akan mempengaruhi dari viskositas gitu ya. Nah, kemudian di sini ada faktor efisiensinya yang rendah. Nah, faktor efisiensi yang rendah ini maksudnya apa? Nanti akan kita bahas di slide yang belakang. Kemudian cairan hidrolis ini harus mempunyai beberapa sifat ini, itu wajib. Tidak dapat dimampatkan atau incompressible. Kalau misalnya sifatnya dia kompresibel, ditekan kayak gimana nanti tidak bakal mengalirkan gaya gitu ya, tapi malah dimampatkan. Jadi yang di sini nekan, di sininya nggak ikut tekan ke kanan gitu. Kemudian dia harus bisa mengalir, jelas ini, dan mempunyai sifat fisika dan kimia yang stabil, maksudnya adalah dia tidak mudah berubah bentuk dan tidak mudah berikatan dengan zat-zat lain. Contohnya misalnya tidak mudah berikatan dengan oksigen sehingga menimbulkan kerak gitu ya. Kemudian dia juga harus mempunyai sifat melumasi, kemudian mencegah terjadinya karat. Ini sangat berhubungan sama yang ini tadi. Kemudian harus dapat memisahkan kotoran. Nah, kemudian cairan hidrolis ini menurut DIN 51524 dan 51525 ini dia ada beberapa jenis gitu ya, ada HL, HLP, dan HV. Maksudnya apa? Bisa dibaca di sini dan area of application-nya bisa dibaca di sini. Gitu ya. Kalau HL ini increase corrosion protection and aging stability digunakan pada apa? Nah ini pada high thermal demand atau corrosion gitu ya. Jadi mudah terkorosi. Lingkungannya mudah terkorosi. Misalnya peralatan hidrolis ini, ya ini saya ambil contoh ekskavator ya. Ekskavatornya bekerja di daerah pinggir-pinggir pantai yang udaranya itu jauh lebih korosif daripada udara mungkin di pegunungan gitu ya. Kemudian ada lagi untuk HLP, nah ini dia untuk increase wearing protection. Nah ini mungkin untuk ini use in system where high variable friction occur owing to design and operating factor. Mungkin ini di mesin-mesin seperti mesin forging, yang dimana mesin forging itu kan selalu bekerja terus ya, secara periodikal. Dia selalu memukul suatu benda kerjanya. Nah itu kan berulang-ulang kali. Nah itu gesekannya akan lebih tinggi daripada yang mungkin hanya ekskavator yang hanya untuk menggerakkan tidak selalu bergerak terus gitu ya oli hidroliknya. Kemudian yang HV ini
dia improves viscosity temperature. Nah ini widely fluctuating ini digunakan untuk tempat yang udaranya itu temperaturnya itu berfluktuasi atau low ambient temperature. Nah ini mungkin digunakan di tempat-tempat yang paginya atau siangnya itu sangat panas, malamnya sangat dingin. Contohnya di daerah-daerah gurun, di daerah Timur Tengah, Uni Emirat Arab, gitu-gitu ya. Kemudian atau di low ambient temperature, misalnya di kutub utara atau kutub selatan gitu. Kemudian di sini ada HLP 68, maksudnya apa? Ini nanti bisa dibaca di sini. H apa, L apa, P apa gitu ya. Kemudian P ini adalah viskositas code sesuai dengan DIN 51517. Kemudian di sini ada yang namanya cairan hidrolik tahan api atau low flammability gitu ya. Dia biasanya digunakan di peralatan-peralatan hidrolis yang dekat dengan sumber api atau yang resiko kebakarannya cukup tinggi. Misal nih, dekat dengan sumber api di tempat-tempat forging atau die casting. Itu pastikan dekat dengan sumber api atau eh, di daerah mining. Nah, karena di daerah mining ini kan seluruh dinding-dindingnya itu adalah kan mineral yang mudah terbakar gitu ya. Misalnya batu bara gitu. Nah, batu bara ini kan kalau misalnya ada sumber api, itu dia bakal terbakar gitu kan. Maka di sini kalau misalnya ada peralatan hidrolik, misalnya ekskavator atau apa itu namanya lift gitu ya, itu dia menggunakan cairan hidrolik yang low flammability. Ini kode-kodenya ada ini HFA, B, C, dan D sesuai dengan presentasi kandungan air dan komposisinya juga beda-beda. Kemudian ada lagi cairan hidrolis ini mempunyai viskositas itu dibagi menjadi dua kan. Seingat saya ada dua, kinematic viscosity dan dynamic viscosity. Kalau misalnya untuk cairan hidrolis ini yang penting adalah kinematic viscosity-nya. Satuannya adalah sentistuk, di mana satu stuk adalah satu sentistuk ini. Oke, itu kemudian ada lagi selain DIN 51524 dan 5125, itu standarnya yang paling umum digunakan adalah SAE dan ISO VG. Nah, SAE ini kalau misalnya kalian beli pelumas gitu ya, entah mobil atau motor itu kan pasti ada kodenya 30 atau 40 atau 20, kemudian ada 20 shred 20W gitu ya. Shrednya itu misalnya kodenya seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya ini 30 ini artinya dia viskositasnya setara dengan 100 ISO-VG. ISO-VG ini um, adalah ISO viscosity grade gitu ya. Karena 30 SI 30 setara dengan 100 berarti nanti uh, midpoint viscosity-nya itu dia 100 centistok pada temperatur 40 derajat Celcius gitu ya. Nah, kalau misalnya itu angka yang 30, 20 gitu. Nah, kalau yang W ini maksudnya apa? W ini biasanya dia digunakan untuk kondisi yang winter. Biasanya dia oli sintetis ini. Ada 20 shred 20W. Jadi kalau misalnya kalian beli pelumas sintetis, kalau misalnya kalian beli yang 20 shred 20W, itu sebenarnya mubazir juga sih karena di Indonesia ini kan cukup tropis ya. Kecuali kalau misalnya kalian kendaraannya ini dioperasikan di daerah yang pegunungan. Nah, itu baru udah nggak apa-apa. Misalnya ada W-nya gitu ya. W itu singkatan dari winter sih ya. Itu kemudian di sini ada kinematic viscosity limitnya. Jadi ada batas atas dan batas bawahnya. Jadi ISO VG 100 itu batas bawahnya 90, batas atasnya 110 gitu ya. Jadi jangan keburu-buru nanti kalau misalnya kalian jadi kepala purchasing atau staff purchasing gitu ya, nerima suatu oil hidrolik atau pelumas dalam
secara umum gitu, kemudian kalian melakukan sampling untuk ngetes apakah produk ini sesuai dengan spek atau tidak. Nah, ini ada kinematic viscosity, ini ada batas bawah dan batas atasnya, itu jangan lupa dilihat. Kemudian ada tipe-tipe fluida, ada petrol, water glycol, fosfat ester, dan oil in water atau oil sintetik. Ini karakteristiknya seperti ini, fire resistance-nya seperti apa, lubricating quality-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian huruf P, E, G, F ini artinya apa bisa dilihat di sebelah sini. Cairan hidrolik ini harus mempunyai beberapa sifat ini. Sebenarnya ada 9, tetapi saya tunjukkan ada 8 saja, cukup. Pertama, dia harus bisa melumasi komponen hidrolik di mana dia bekerja, ini jelas. Kemudian tahan temperatur tinggi tanpa mengalami perubahan kekentalan, ini juga cukup jelas, gitu ya. Dia harus viskositasnya supaya tidak berubah, gitu. Dan dia juga harus tahan terhadap temperatur yang rendah tanpa membeku. Karena kalau misalnya membeku, si cairan hidroliknya atau peralatan hidrolisnya tidak bisa digunakan gitu ya. Dan ini tidak merusak material atau komponen hidrolik dia bekerja atau tidak menyebabkan korosi gitu ya. Kemudian dia juga tidak mudah terpengaruh kontaminan seperti oksigen. Jadi oksigen itu tidak mudah berikatan gitu ya, sehingga akan menyebabkan korosi di dinding-dinding peralatannya. Kemudian si oil hidrolis juga harus mencegah kotoran atau endapan ini nempel pada bagian komponen hidrolis. Nah, kotorannya ini dari mana? Kan selalu sistemnya kan tertutup. Nah, kotorannya ini umumnya itu terjadi karena gesekan. Nah, karena gesekan antara suatu peralatan, misalnya aktuator, gesekan antara piston dengan dindingnya. Pada saat setiap bekerja, itu kan pasti ada yang namanya gesekan. Nanti lama-lama akan timbul yang namanya terak atau kotoran hasil dari remah-remahan atau serpihan besi karena gesekan itu tadi. Nah, itu nanti akan disirkulasikan dengan oli hidrolik kan. Dia akan kemana hidrolik itu lewat, ya dia akan ke situ. Nah, kotoran ini harus dicegah nempel ke dindingnya supaya tidak mengakibatkan tidak terakumulasi gitu ya di suatu titik, sehingga nanti kalau misalnya aktuator dia bisa lewat, bisa maju mundur dengan mudah, bisa mutar dengan mudah, atau misalnya valve dia tidak terkunci valve-nya pada saat dia terkena aktuasi karena kotoran ini. Kemudian cairan hidrolis ini syaratnya juga tidak boleh ada busa atau gelembung atau kavitasi itu. Kemudian dia juga tidak mudah terbakar pada saat bekerja di temperatur tertentu gitu. Kemudian kalau misalnya di Purwomati kemarin membangkitkannya ada namanya Air Supply Unit gitu ya atau ASU. Di hidrolis ini ada yang namanya Power Supply Section atau Hydraulic Power Pack gitu ya. Ini fungsinya adalah ini menghasilkan daya hidrolik dengan cara mengubah energi mekanis menjadi energi hidrolik. Caranya bagaimana? Dari tangki ini kemudian dialirkan fluidanya menggunakan pompa hidrolis. Nah, pompa hidrolis ini diputar menggunakan motor. Tuh. Nah, komponen-komponennya ini kayak gini ya sistemnya. Satu set itu yang namanya power supply unit. Itu dia ada yang namanya driver atau motor atau penggerak gitu ya. Kemudian ada hydraulic pump, pompa hidrolis, ada pressure relief valve, ada filter, ada heater and cooler, dan reservoir. Tuh. Driver ini digunakan untuk menggerakkan pompa. Nah, karena dia dialirkan menggunakan pompa, otomatis pompanya ini kan butuh diputar dengan menggunakan sesuatu gitu ya. Nah, sesuatu ini ada yang mesin diesel, ada yang motor listrik. Nah, sekarang pertanyaan saya, kapan suatu peralatan
hidrolis itu diputar dengan menggunakan mesin diesel, kapan dia diputar dengan menggunakan motor listrik? Silakan, mungkin ada yang mau menjawab. Kalau misalnya tidak ada yang menjawab, kita akan coba tunjuk dulu ya. Ada Billy. Halo, ada Billy. Pak. Ya, kira-kira apa dia menggunakan motor diesel, motor listrik, mesin diesel. Kalau motor listrik, kalau menggunakan, maaf Pak. Kalau menggunakan motor diesel, mungkin saat power supply-nya menggunakan bahan bakar berupa BBM. Kalau motor listrik dengan daya listrik, Pak. Oh iya, itu udah jelas, Mas. Maaf, Maksudnya lebih. Oke, baik, terima kasih. Kita cek yang lainnya. Mas, oh tadi udah Mas ya, Mbak aja deh. Mbak Nikita Melania. Kira-kira kapan sih peralatan hidrolis ini bekerja dengan menggunakan motor listrik atau mesin diesel? Gimana Mbak Nikita? Kayaknya soundnya belum masuk. Diketik aja Mbak, nggak apa-apa. Kalau misalnya susah atau ada problem di mikrofon. Udah masuk belum Pak? Oh udah aman, oke. Oh mungkin ya Pak. Itu kalau diesel itu butuh dipakai motor butuh daya yang besar. Kalau motor listrik kalau dayanya kecil. Daya ya apa itu? Pak. Mungkin. Maksudnya daya apa? Daya yang dibutuh. Daya untuk menekan pompa ya Pak. Daya untuk menekan fluida Pak. Oke, terima kasih Mbak Nikita. Kalau mencoba menjawab. Iya Pak. Oke. Terima kasih. Motor atau mesin diesel ini bukan menekan ya, karena motor dan mesin itu fungsinya adalah memutar, bukan menekan. Dia kan ini kan ada porosnya nih. Di sini ada selalu motor listrik itu selalu ada poros untuk keluarnya. Kalau misalnya mesin itu selalu ada poros keluarnya untuk digerakkan ke sistem transmisi gitu ya. Jadi kita balik lagi ke gambar yang awal ini. Jadi kapan sih menggunakan motor listrik, kapan menggunakan mesin diesel? Gampangnya adalah tadi sudah benar, kalau misalnya daya yang dibutuhkan besar, dia harus menggunakan mesin diesel karena secara ongkos itu lebih ekonomis daripada motor listrik untuk daya yang besar, gitu ya. Tetapi kalau misalnya peralatannya seperti ini misalnya, dia harus bergerak kemana-mana. Apakah dia bisa menggunakan motor listrik? Yang perlu dicolokkan atau perlu disambungkan dengan electric source gitu. Entah itu baterai, entah itu colokan di dinding. Nah, itu kan tidak efisien dan tidak ekonomis. Maka dia menggunakan motor diesel. Sama seperti ekskavator ini. Ekskavator ini kan dia bebannya besar. Nah, kalau misalnya ekskavator yang kecil-kecil itu apakah dia menggunakan motor listrik untuk menggerakkan piston-piston hidrolisnya? Enggak, dia tetap menggunakan hidrolik itu tadi. Tetapi kalau misalnya peralatan yang nancep atau istilahnya nggak banyak bergerak gitu ya, misalnya seperti ini, itu dia cukup menggunakan motor hidrolis saja.
gitu. Ya apa motor listrik, maaf, membutuhkan motor listrik saja itu sudah cukup. Kemudian contohnya misalnya dump truck gitu. Nah, dump truck itu kan ada yang bisa bagian baknya itu kan bisa dibuka gitu, atau truk sampah deh. Truk sampah itu kan misalnya baknya itu kan bisa naik gini kan. Nah, dia naiknya itu dikopel menggunakan motor diesel yang ada di kendaraannya. Ya karena kendaraannya sudah ada penggeraknya yaitu motor diesel, sehingga tinggal dikopel saja ke pompa hidrolisnya. Seperti itu. Contoh yang lain lagi, misalnya lift dari apa itu namanya? Lift untuk apa sih? Untuk naikkan membersihkan dinding itu loh. Membersihkan kaca itu kan ada yang menggunakan kabel. Kemudian kan bagian bawahnya itu kalau misalnya dia tidak terlalu tinggi itu kan dia juga menggunakan hidrolis kan. Nah, ini lift yang digunakan untuk motong ranting biasanya. Petugas-petugas dinas kebersihan atau tata itu dia motong ranting itu kan dia menggunakan ada yang namanya truk gitu ya. Ada truknya, kemudian ada liftnya gitu ya. Atau di lift di apa itu mobil pemadam kebakaran gitu. Nah, itu semua menggunakan hidrolis yang dikumpul dengan mesin diesel gitu. Lalu di sini ada pompa hidrolik gitu ya. Ada pompa fungsinya mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga fluida. Mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga fluida. Biasanya dia mengubah putaran menjadi aliran fluida gitu ya. Ini contoh-contohnya ada ini. Ada gear pump, ada screw pump, rotary pump, axial pump, dan radial piston pump. Ini nanti cara pekerjaannya seperti apa, nanti saya akan share video. Nanti silahkan dilihat saja videonya. Videonya pendek-pendek juga seperti yang kemarin tentang cara kerjanya hidrolik pump. Oke. Saya ingatkan lagi bahwa hidrolik ini merupakan siklus tertutup, yaitu fluidanya itu jika sudah selesai digunakan atau selesai digunakan untuk menggerakkan aktuator gitu ya, itu bakal dialirkan lagi ke tangki atau reservoir. Dari tangki ini kemudian disalurkan lagi, maka itu disebut dengan siklus tertutup. Kalau pneumatik itu dia siklus terbuka. Nah, ini hydraulic valve modelnya seperti ini. Sistem bekerjanya persis sama dan ada beberapa itu yang berbeda, ya kurang lebih sama gitu ya, dengan yang pneumatik. Sistem bekerjanya katup 3/2, 5/2, 4/2, 1 katup 2/2, itu semua mirip. Pressure regulating valve, pressure relief valve itu sama. Hanya yang membedakan adalah konstruksinya. Konstruksinya jauh lebih kokoh daripada yang pneumatik. Ya karena hydraulics bekerja pada tekanan yang jauh lebih tinggi daripada pneumatik gitu ya. Nah, ini kan kemarin kita sudah pernah bahas ada the pressure valve, ada directional control valve, non-return valve, flow control valve gitu ya. Untuk pressure valve itu ada pressure regulating valve, ada pressure regulator. Kalau misalnya pressure relief valve kemarin, kalau misalnya ada tekanan berlebih, dia bakal mengaktuasi si salurannya ini, kemudian baru alirannya baru bisa mengalir. Nah, bedanya dengan pneumatik, ciri-ciri suatu diagram itu apakah ini pneumatik atau hidrolisnya. Kalian lihat simbol yang untuk membangkitkan fluidanya. Dan juga kalian lihat simbol di bagian exhaust-nya di valve-nya. Kalau misalnya simbolnya seperti ini, modelnya seperti ini, kemudian ada T, nah itu simbolnya adalah tank gitu ya, atau tangki, atau reservoir. Kalau misalnya kemarin yang pneumatik itu kan di bagian keluarnya hanya ada segitiga gini saja, atau kalau misalnya dikasih silencer, dia modelnya gini gitu kan. Nah, kalau hidrolis itu simbolnya selalu seperti ini.
Kemudian yang berbeda lagi di sini ada yang namanya ini power supply component. Power supply component atau hydraulic power pack. Power pack gitu ya. Ini contohnya. Apa ini contohnya? Ini penyebutannya. Nah, power supply component atau hydraulic power pack ini terdiri dari apa saja? Yang pertama selalu ada tangkinya, itu wajib. Tangkinya mana loh? Kok nggak ada simbol T ini? Nah ini simbolnya. Ini kan. Kemudian di sini ada T, itu simbol tank. Kemudian pasti selalu ada motornya, ini simbol motor. Kemudian selalu ada simbol pompanya, ini simbol pompa. Kemudian Wifi-nya emang lagi nggak beres? ini apa itu namanya? Ada yang namanya pressure regulating valve. Pressure relief valve. Tujuannya apa? Untuk kalau misalnya pressure-nya di dalam tangki ini di dalam apa? aliran di dalam sistem hydraulic power pack-nya terlalu tinggi, ini dia alirannya bakal dikembalikan lagi ke tangki sehingga nggak ada kejadian selang atau bagian sininya itu pecah gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya umumnya, nah di sini ada simbol yang sama tapi tempatnya berbeda. Ini kan simbolnya sama tapi tempatnya berbeda. Fungsinya sama, pressure relief valve ya. Tapi pressure-nya dia berbeda. Umumnya kalau misalnya peralatan yang biasa gitu, yang kayak mesin press, mesin forging, dan lain sebagainya, itu dia pressure-nya di sini 60 bar, di sini maksimumnya 50 bar. Biasanya selalu ada perbedaan setting dari pressure-nya. Di bagian pompa atau di bagian hydraulic power pack itu selalu jauh lebih sedikit lebih tinggi daripada pressure relief valve yang ada di sistem. Ya ini pressure relief valve sistemnya. Kenapa kok disetting 50 bar? Supaya kalau misalnya pressure-nya melebihi itu, dia bakal langsung mengebuka dan fluidanya bakal langsung ke tangki. Oil hidroliknya langsung bakal ke tangki sehingga tidak ada kejadian pressure-nya terlalu tinggi sehingga merusak valve-valve atau merusak peralatannya yang ada di sini. Merusak silan. Biasanya sih yang rusak pertama silan sih, bakal bocor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya kalau itu yang merusak valve-nya atau bagian aktuatornya. Kalau terlalu parah gitu ya bisa pecah karena tekanan. Kemudian ada pressure regulator, fungsinya adalah untuk mengatur pressure gitu ya, dengan memutar popet. Ini sama seperti pneumatik. Kemudian ada directional control valve. Nah ini, directional control valve ada 2/2, kemudian ada 3/2, ya kan? Bentuknya sama di sini, sama di sini. Ada 3/2. Yang membedakan hanya ada ini 1 dan ini 2, ya kan? Bedanya hanya itu saja. Pressure control valve itu juga sama fungsinya, bentuknya sama, hydraulic actuator ini juga sama, ada single acting, ada double acting. Terus untuk silinder ini modelnya seperti ini untuk single acting dan double acting, ya kan? Sama semua, hanya ada bedanya di sini dan di sini. Kemudian ada beberapa jenis gitu ya, jenis-jenisnya. Sini sudah saya jelaskan semua, yang belum saya jelaskan di sini. Yang kemarin kalau misalnya pneumatik itu jarang ada ini, tapi kalau hidrolis kadang-kadang ada gitu ya. Dia selain mengalirkan
gaya, dia juga meningkatkan tekanan di sini. Dia bisa terlihat di sini ada perbedaan diameter dari rodnya, perbedaan diameter dari pistonnya, gitu ya. Yang sebelah kiri lebih besar daripada yang sebelah kanan. Otomatis kalau misalnya dia gerakannya dari kiri ke kanan, itu yang di sebelah kanan pressure-nya bakal meningkat. Kemudian ada yang namanya hidrolik motor. Nah, hidrolik motor ini secara prinsip itu sangat mirip dengan pompa hidrolik ya, secara prinsip. Secara prinsip. Secara bentuk sangat mirip dengan pompa hidrolik. Bahkan sama. Nah, yang membedakan antara motor dengan pompa itu ada ini. Gambar yang sebelah kanan bawah ini. Kalau misalnya pompa, itu pompa menggerakkan fluida. Kalau motor hidrolik, itu dia digerakkan dengan fluida. Ngerti ya bedanya ya? Kalau misalnya pompa, itu dia fluidanya digerakkan, gitu ya. Jadi gerakan mekanis ini digunakan untuk mengalirkan fluida. Nah, tetapi kalau motor, kebalikannya. Gerakan si fluida ini digunakan untuk memutar motor. Gitu. Kemudian untuk ini ada simbolnya, ada pompa dan motor. Modelnya seperti ini. Nah, ini kan ada one flow, two flow. Kemudian ini kayaknya enggak sih. Kemudian directional control valve, di sini ada 2/2, 3/2, 4/2, 4/3, gitu ya, macam-macamnya. Nah, kemarin penyebutannya ada AB, PR. Ini kadang-kadang itu ada juga yang menyebutkan AB, PT. Ada juga yang menyebutkan di sini 1, 2, 3, 4. Ini sangat macam-macam sekali, tergantung dari manufaktur valve-nya ya. Yang jelas adalah kalian harus tahu bahwa kalau bagian valve itu selalu ada port yang dari pompa atau dari sistem sebelumnya dialirkan ke sistem berikutnya, gitu ya. Kalau misalnya dari bawah ini kan berarti alirannya ini misalnya ini pompa atau ini pompanya gitu, pompa hidrolis, kemudian ini adalah tangki hidrolis, itu selalu ada nulisnya itu selalu ada di bawah, dari bawah kemudian ke atas ini menuju ke sistem lainnya atau langsung menuju ke aktuator gitu. Secara penyebutan, secara huruf dia beda-beda, tapi secara prinsip dia sama. Itu terus di sini ada transfer energi, ini ada elektrik motor, modelnya seperti ini. Kalau misalnya motornya itu tidak menggunakan elektrik, itu menggunakan simbolnya M kotak ini. Kemudian di sini ada yang namanya simbol reservoir seperti ini, biasanya dia ditambah IT gitu. Simbol filter modelnya seperti ini. Simbol filter ini tidak selalu modelnya gini ya, dan cooler itu tidak selalu modelnya gini juga. Ini bisa juga modelnya maksudnya gini. Nah, ini kan vertikal, bisa juga horizontal. Pokoknya dalamnya sama nih. Oke. Untuk itu yang measuring device, itu untuk yang transfer energi. Kemudian untuk measuring device itu ada pressure gauge, thermometer, flow meter, dan filling level indicator. Fungsinya self-explanatory. Kalau pressure gauge itu digunakan untuk melihat pressure-nya. Termometer digunakan untuk melihat temperatur dari fluidanya atau oil hidroliknya. Flow meter itu untuk melihat seberapa deras si aliran itu lewat atau melihat debitnya gitu ya, melihat debit fluidanya. Kemudian filling level indicator itu digunakan untuk ngecek tinggian oil hidrolis di tangki, apakah dia berkurang atau tidak.
Kalau misalnya dia berkurang, otomatis pasti ada kebocoran di sistem itu. Nah, itu yang harus dicari. Bocornya di sebelah mana sih? Kok tangkinya ini baru dioperasikan beberapa saat, kok turun ketinggiannya gitu ya. Nah, ini pasti ada yang bocor. Yang harus dicari bocornya di mana. Kemudian di sini ada circuit diagram with technical data. Kemarin belum sempat kita bahas, di pneumatik dan hidrolis ini sistemnya sama. Jadi di sini kita mulai dulu dari yang aktuator ya. Aktuator ini simbolnya adalah A, kemudian di sini ada angka 1. Nah, angka 1 di sini menunjukkan apa? Menunjukkan aktuator yang pertama. Angka 1 ini. Kemudian kita turun ke bawah. Di sini ada untuk sistem kontrolnya. Sistem kontrol ini dia umumnya isinya adalah valve. Dan ada ZZ ini biasanya dia digunakan untuk peralatan selain aktuator dan valve, kayak perintilan gitu, apa sih istilahnya? Ya sebutannya perintilan sih, bahasa kerennya saya lupa gitu ya. Kayak misalnya ada pressure gauge, terus kadang pressure relief valve ini di sini disebut juga dengan Z. Ini macam-macam. Nah, di sini ada angka 1 yang pertama. Di sini ada angka 1 yang di digit pertama ini. Artinya apa? Berarti peralatan yang ada di sini itu merupakan digunakan untuk mengkontrol aktuator yang pertama, atau digunakan untuk mengontrol sistem yang pertama. Di sini kan ada sistem pertama atau aktuator pertama, maka dia digunakan untuk kontrol itu. V1, V2, V3 maksudnya adalah valve ke-1, valve ke-2, dan valve ke-3 gitu ya. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, kita turun ke bawah, di sini ada angka 0. Nah, umumnya itu dia untuk hidrolis itu angkanya adalah 0 karena dia supply-nya kemana-mana dan dia tidak memihak ke aktuator manapun gitu ya, maka dia angkanya 0. Kemudian M itu menunjukkan motor, P menunjukkan pump, dan Z itu digunakan untuk nah ini kayak gini, ini nanti sebutannya nanti dia pakai Z. Ini juga dia pakai Z nanti. Maka di sini kan ditulis Z1, kemudian di sini ditulis Z2. Mestinya ini ditulis V1, 0 V1 sih. Tapi ya ada juga yang 0 Z2. Ini nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk tahu simbol-simbol seperti ini. Ini simbol seperti apa, kemudian ini penamaannya. Karena nanti cara kerjanya nih biasanya di kertas lain itu hanya ditulis 1A. Kemudian nanti nyambung ke 1Z1. Kemudian nanti 1Z1 ini bakal nyambung ke 1V3. Nah, 1V3 ini nanti bisa nyambung ke 2 ini, 1V1 dan 1V2. Nah, nanti sistemnya ditulis seperti ini, bukan untuk jelas seperti ini. Gitu ya. Lalu di sini ada angka-angka yang cukup banyak. Di sini kita bahas dulu dari yang atas ya. Di bagian reservoir ada 50L, berarti artinya adalah maksimum kapasitinya untuk oilnya adalah 50 liter. Kemudian biasanya dia di reservoir itu juga ditunjukkan di tabelnya itu tipe oil hidrolisnya, ISO VG22, tipe AI atau HLP gitu ya. Artinya apa nanti bisa dilihat di slide sebelumnya. Kemudian elektrik motor, rate kapasitinya 1,1 kW atau 1100 watt. Kemudian putaran elektrik motornya dia 1420 rpm. Tuh kan? Putaran motor. Kemudian gear pumpnya atau kapasitas pompanya itu bisa memindahkan volume atau bisa memompa fluida sebanyak 2,8 cm3
per revolusi. Nah, sedangkan yang kita ukur itu biasanya pressure dan debit. Nah, bagaimana kita menghitung debitnya? Kita menghitung debitnya gampang saja, tinggal mengalikan 2,8 cm3 dikali per revolusi kan ini. Per revolusi dikalikan dengan 1420 rotasi per menit atau revolution per menit, ya kan? Nah, ini tinggal dikali saja. Ini satuannya berapa? Cm3 per menit. Nah, satuannya untuk I atau untuk debit itu biasanya adalah liter per menit. Tuh. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung aja loh ya. Atau mau bisa ditulis di kolom chat, karena dari tadi di kolom chatnya ada isinya pemberitahuan saja. Kemudian di sini ada pressure relief valve. Nah, ini operating pressure 50 bar. Nah, operating pressure ini dia lihatnya adalah pressure relief valve yang ada di luarnya pompa ini. Pompa di luarnya hydraulic power pack. Ini dari sini hydraulic power pack semua ya yang di sini. Sehingga kalau untuk mengetahui maksimum pressure dari sistemnya berapa, nah itu kita lihat saja di sini pressure relief valve-nya yang paling dekat keluar dengan hydraulic power pack berapa di sini. Oh, ini 50 bar. Oke, ya udah 50 bar. Tuh ya. Kemudian silindernya silindernya di sini ada angka 32 per 22 kali 200. Maksudnya apa? 32 ini menunjukkan ini silinder inner diameter. Kemudian yang 22 adalah piston rod diameter dan 200 adalah stroke in millimeter. Kan? Berarti silinder ini diameternya adalah 32 mm. Kemudian untuk diameter rodnya di sini adalah 22 mm. Gitu kan? Sedangkan stroke-nya maksimum adalah 200 mm. Tuh. Oke. Lalu biasanya di sini di tabelnya, di tabel suatu sistem peralatan pneumatik atau hidrolik itu pasti ada spek-spek seperti ini. Jadi supaya kalian tahu ini maksudnya apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kebetulan kerja di bagian kontrol atau ngurusin PLC, itu pasti akan berurusan erat dengan yang namanya pneumatik dan hidrolik. Paling tidak kalian tidak kaget untuk baca-baca seperti ini. Itu, nah ini ada hydraulic simplify equation. Ini saya simpelkan saja. Sebenarnya perhitungannya itu cukup rumit ya, karena ada perhitungan mekanika fluida, ada kalian nanti bakal ngitung pressure loss-nya antara titik satu dengan titik yang lainnya, tetapi untuk perhitungan secara praktis itu ditinggalkan karena menggunakan seperti ini saja sudah cukup ya. Kalau di lapangan sih seperti itu, tapi kalau kalian sebagai engineer mendesain suatu peralatan, nah ini perhitungan mekanika fluidanya benar-benar harus dimasukkan. Karena ini mata kuliahnya adalah mata kuliah mekatronika, di mana pneumatik hidrolik hanya dapat jatah 2 kelas, 2 pertemuan gitu ya. Maka saya hanya bahas yang simpelnya saja. Kalau misalnya mata kuliahnya ini satu mata kuliah tersendiri, nah baru kita bahas tuh perhitungannya. Di sini langsung aja ke contoh soalnya ya. Mesin pres memiliki gaya 150. Ini 150 di sini yang kecil. Kemudian diameter torak kecilnya, diameter pistonnya di sini 20. Lalu di sini yang keluar ke atas diinginkan 400. Nah, diameternya yang ini berapa? Caranya adalah ini. Menggunakan rumus F
P sama dengan F. Ini gimana sih? P sama dengan F per A. Ingat bahwa tadi kalau misalnya sistemnya berhubungan seperti ini, P1 sama dengan P2. Berarti berlaku F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Nah, karena A1 per A2 ini adalah mengukur luasannya kan, luasan dari pistonnya kan. Nah, ini bisa kita coret P dan 4-nya nih, sehingga hanya tersisa D1 kuadrat per D2 kuadrat. Gitu ya. Itu dulu. Kemudian kita lihat di sini, rumusnya tinggal masukkan saja F1 per F2 sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat. Gitu kan? Sehingga kita ini tahu, ini yang dicari. D2 kuadrat adalah 20 kuadrat dikali 4000 Newton dibagi 150 Newton. Ini nanti coret-coret. Ini adalah milimeter kuadrat, kemudian di akar pangkat kan, sehingga nanti keluarnya milimeter. Nah, dari perhitungan ini didapat bahwa untuk menghasilkan daya torak sebesar 4000 Newton dengan aktuasi 150 Newton pada diameter torak kecil 20 mm, dia ukurannya harus 103,3 mm. Kemudian di sini ini saya ingatkan, mumpung kalian ngerjakan ini ya, proyek terpadu ya. Kalau proyek terpadu kan pasti mendesain peralatan tuh. Dari kalian sudah mendesain, mungkin pakai Inventor, atau mungkin pakai AutoCAD, atau mungkin pakai CATIA, atau mungkin pakai SolidWorks gitu ya. Gambarnya itu sudah bagus sekali, secara desain sudah bagus, kemudian dihitung menggunakan finite element gitu ya, menggunakan ANSYS atau yang lain sebagainya. Ini aman peralatannya, kemudian begitu dicek, oh ternyata untuk membuat peralatan ini poros saya diameternya harus 103,3 gitu ya. Nah, membuat diameter poros 103,3 itu kira-kira mudah atau sulit ya? Atau misalnya deh, ini kalau 103,3 mungkin relatif mudah ya, tapi kalau dari perhitungan kalian dan dari desain kalian kebetulan angkanya adalah 103,3,521. Ini apakah harus dibuat seperti ini? Di bagian ini ya, pada saat membuat benda aslinya? Enggak harus seperti ini. Dan ini malah tidak boleh menggunakan gambar seperti ini dikasihkan ke bagian orang manufakturnya. Kalian bisa dihujat habis-habisan tuh sama si operator mesinnya. Bikin ukuran nggak ada yang lebih mudah kah? Atau sepenting apa sih angka koma di belakang ini? Sepenting apa sih? Apa nggak bisa dibuat 100 saja, atau 105 saja, atau 103, atau 104 saja? Apakah tidak bisa seperti itu untuk memudahkan bagian manufakturnya? Karena apa? Semakin banyak angka di belakang koma, otomatis semakin teliti kan? Untuk menghasilkan produk yang teliti, harus dibutuhkan mesin itu yang cukup canggih dan stabil, dan juga keahlian operator yang lebih tinggi, gitu ya. Yang ujung-ujungnya adalah cost-nya jauh lebih tinggi gitu. Maka di sini harus disederhanakan. Nah, di soal ini sederhanakannya adalah di 100. Yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya ada angka seperti ini, mending dibulatin ke bawah atau dibulatin ke atas. Sebagai contoh, ini dibulatkan ke bawah 100, ini coba saya bulatkan 105. Yang benar yang mana? Seharusnya dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah untuk angka perhitungan seperti ini? Silakan dijawab. Menurut saya dibulatin ke bawah, Pak. Iya, kenapa kok dibulatin ke bawah? Soalnya kalau misalnya dibulatin ke atas itu estimasi yang kita minta itu kan mau di 4000 Newton ya. Kalau misalnya dibulatin ke atas malah jadinya nanti takutnya malah F-nya jadi lebih kecil daripada estimasi yang kita inginkan.
Seperti itu. Oke. Jadi harusnya lebih kecil ya, Mas Fahrul ya. Ya, baik. Terima kasih. Kita buktikan. Coba. Misal ini kita balik ya perhitungannya ya. Kita balik. F1-nya diketahui, F2-nya ditanya, D1 per D2-nya ini diketahui. Sehingga F2 sama dengan, ini kan naik, ini turun gitu ya. F1 dikali D2 kuadrat dibagi dengan D1 kuadrat. Benar dari sini? Benar ya? Oke. F1 adalah 150 Newton. Kemudian D1 adalah 150. Ya, benar kan? Kemudian di bawah sini ada kebalik. Di sini ada D2. D2 adalah berapa tadi? 105. Tadi kecil ya Mas ya? Kita masukkan di sini 100. Kemudian D1-nya di sini adalah 20. Ini kuadrat, ini kuadrat. Sehingga 150 Newton dikali 100, nolnya kalikan 2 mm. Kemudian di sini dibagi 4, ini dikalikan 2 mm. Oke. Ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini bisa. Jadi 25. 25 kali 15 berapa? Ada yang bisa bantu? 25 kali 15? Berapa? 375, Pak. Oke, 375 ya. 375, nolnya sisa 2. Ya kan? Ini Newton. Benarkah? Nolnya. Bentar. 1-0 ya, Pak. Nolnya cuma 1. Soalnya tadi yang di 100-nya dibagi 4 kan, Pak. Jadi 25 dikalikan 150. Ah ya benar, Pak. Nice, nice. Alhamdulillah masih ada yang merhatikan, nggak tidur semua ya. Oke. Berarti gayanya F2 adalah 3750. Ini kalau dibulatkan ke bawah, gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita bulatkan ke bawah, gaya yang kita inginkan atau requirement dari customer kita gitu ya, itu tidak terpenuhi karena pengennya 4000, tetapi kita hanya bisa membangkitkan 3750 aja nih. Berarti kalau misalnya dalam perhitungan hidrolis, kita harus lihat-lihat pembulatannya ke atas atau ke bawah. Berarti kalau dalam hal ini dia harus dibulatkan ke atas gitu ya. Kita coba kalau dibulatkan ke atas 150, ini 105, ini dibagi 20, ini kuadrat-kuadrat gitu ya. Bisa dibantu ini nanti hasil perhitungannya berapa? Atau kita hitung bersama-sama aja deh pakai kalkulator ya. Biar cepat, 105 kuadrat dikali 150 dibagi 400 gitu ya. Sekitar 4.100, Pak. Ya, sekitar 4.100, benar, terima kasih. Sekitar ya nulisnya gini aja ya, sekitar 4.100. Nah, berarti kan kalau misalnya seperti ini, kelebihan, ya nggak apa-apa, karena susah banget nih untuk dapat perhitungan kayak gini, untuk membuat diameter piston seukuran ini. Ya mungkin susahnya tidak, tapi pasti meningkatkan biaya kan. Semakin detail ukuran ininya, otomatis biaya juga makin tinggi, gitu kan. Tuh yang ingin saya ceritakan di sini. Kemudian di sini ada lagi yang nomor 2, ada S dan V. Ada S gitu ya. Ini dilihat dari rumus ini. V1 sama dengan V2. Jadi kecepatan gerak antara piston 1 dan piston 2 itu sama. Sehingga displacement-nya
itu juga seperti ini rumusnya, S1 per S2 sama dengan A2 per A1. Gitu. Kemudian perhitungannya bisa dilihat di sini saja. Nah, di sini karena tidak ada yang menarik, nanti tidak perlu saya jelaskan di sini. Oke. Nah, ini kemudian ada suatu sistem peralatan hidrolis gitu ya, gambarnya seperti ini. Kemudian dari sini apa saja yang bisa kita ketahui? Pertama, dia hanya ada satu aktuator. Aktuatornya di sini ada double acting cylinder, gitu kan. Nah, di sini ada saluran masuk, ada saluran keluar. Kemudian ada ini, ada sistem kontrolnya, valve-nya, valve 1, valve 2. Kemudian di sini ada bagian hydraulic power pack. Nah, hydraulic power pack ini harusnya kan di sini saja, tetapi di sini dia disebut 0. Kenapa ya? Ya karena di sini karena di sini adalah hanya ada satu aja, hanya dialirkan ke situ aja gitu ya penyebutannya. Ya nggak terlalu big deal lah. Pokoknya tahu maksudnya apa gitu ya. 0 ini 0V1 adalah biasanya 0V1 kan ada di sini, dia nggak ditulis, tetapi hanya ditulis ini pump safety valve itu maksimum 60 bar. Sedangkan di sini sistem pressure-nya adalah 50 bar. Nah, ini yang pentingnya di sini. Kita ingin cek maksimum pressure di sistemnya berapa. Berarti maksimum pressure-nya adalah 50 bar kan, karena lebih dari 50 nggak bakal dialirkan ke sini, ke sistemnya ini. Oke. Di sini ada katup 4/3. Kalau ada check valve di sini, ada double acting cylinder. Oke. Perhitungannya seperti apa? Yang pertama kita hitung dulu daya maksimum pompa pada saat pressure-nya ini maksimum gitu ya. Pada pressure maksimum itu kan dia 50 bar. 50 bar dikali dengan debitnya. Nah, debitnya berapa? Di sini tidak diketahui, maka saya tulis di sini. 2 liter per menit debitnya. Kemudian daya maksimum pompanya seperti apa? Kita hitung. PDR out. Ya, rumusnya seperti ini ya. PDR sama dengan P kali Q per efisiensi. Nah, ini simbolnya dari efisiensi. Kita simpan dulu rumus ini, kita hitung dulu pressure-nya yang ada, yang pada saat maksimum itu butuh berapa watt, gitu ya. Yaitu 50 bar dikalikan dengan debitnya. Ingat bahwa watt tadi adalah Newton meter per second. Benarkah? Benar kan? Tadi watt itu adalah Newton meter per second. Kita cek lagi. Iya, Pak. Nah, 1 watt itu Newton meter per second. Benar ya berarti ya. Baik, terima kasih. Nah, karena di sini satuannya bar dan liter per menit, maka kita harus bawa ke watt ini. Caranya adalah kita mengubah dari bar ini ke Pascal, kemudian dari liter per menit itu kita ubah menjadi meter kubik per liter kubik per second. Gitu ya. 1 bar itu sama dengan 10⁵ Pascal. 10⁵ Pascal gitu ya. Maka untuk mengubahnya, ini saya ingatkan lagi, ini adalah suatu hal yang sangat basic dan pasti kalian yang kuliah di UGM pasti sudah tahu, udah mungkin tutup mata gitu ya. Tetapi ya ini realitanya ya, pada saat ujian itu masih sering saya temui bahwa ngubah satuan pada saat ujian itu karena apa ya istilahnya, tergesa-gesa gitu ya. Ini keliru. Harusnya yang ingin diubah itu ditaruh bawah. Yang ingin diubah adalah ini kan, ini taruh bawah, kemudian yang ingin dituju itu ditaruh di atas. Maka nanti kita bisa coret seperti ini. Yaitu hanya saya ingatkan saja. Karena masih terjadi kesalahan seperti itu. Oke, itu terus secara perhitungan dapatlah
ini 166,67 watt. Berarti pada pressure maksimum 50 bar, daya yang harus keluar di sini, yang harus dikeluarkan pompa, ya kan, yang harus dikeluarkan pompa, itu adalah 166,67 watt. Nah, sekarang pompa itu kan diputar dengan motor listrik kan. Nah, kita hitung berapa daya motor listriknya. Ingat bahwa efisiensi itu adalah daya out dibagi dengan daya input. Paling simpel dalam dalam mengingat-ingat efisiensi itu adalah efisiensi itu apa yang kita dapat dibagi dengan apa yang kita bayar, atau apa yang kita dapat dibandingkan dengan apa yang kita korbankan, atau effort kita seperti apa. Itu ya. Nah, yang kita dapat apa di sini? Daya pompa. Yang kita bayar apa? Daya motor listrik. Sehingga untuk menghitung daya motor listrik, PDR in, ini ya. Ini di sini PDR out, itu sama dibagi PDR in. Sehingga tinggal dihitung saja 166,67 dibagi 0,7 watt. Gitu ya. Maka untuk menghasilkan pressure system secara maksimum 50 bar, itu dia membutuhkan daya motor listrik sebesar 238,1 watt. Nah, sekarang pertanyaannya, 0,7 ini didapat dari mana? Efisiensi motor ini didapat dari mana? Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kan ada yang namanya total efisiensi, tergantung kalian nanti menggunakan pompa hidrolik modelnya apa gitu ya, yang ada di sini nih. Efisiensinya berkisar antara ini 0,8, 0,91, ini 0,9, ini 0,8. Nah, kita yang paling jelek di sini adalah screw pump 0,7. Nah, untuk perhitungan seperti ini, untuk menghitung kebutuhan pompa, motor listriknya maksudnya, kebutuhan motor listriknya, untuk memutar pompa itu kita biasanya perhitungan konservatif saja. Kita ambil efisiensinya adalah 0,7. Gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita aktuasi, ini mestinya gambarnya ada di ini poin 1, ini 2 ya. Nah, pada saat posisi 1 dipindah ke posisi 1 berarti alirannya dari P ke A, B menuju T gitu ya. Nah, pressure-nya di sini di 0Z2 pada keluar sistem itu adalah 36 bar. Kemudian yang masuk ke sini itu pressure-nya ditunjukkan adalah 13 bar. Keluarnya di sini dia sebesar 10 bar. Oke. Nah, untuk ngitung daya hidrolisnya, pada saat si aktuator itu maju, itu contoh, cara perhitungannya adalah seperti ini. Daya hidrolik adalah pressure pada sistem, pada di sini, itu dikalikan dengan debitnya. Perhitungannya sama tadi, seperti ini. P kali Q tadi. 36 bar dikali dengan debitnya didapat 120 watt. Ya kan? Ini yang kebutuhannya. Daya pompa hidrolisnya. Kemudian daya motor listriknya berapa? Daya motor listriknya adalah sini pada saat maju. Oke. Kemudian gaya yang dikeluarkan silinder pada saat advance stroke seperti apa? Nah, gayanya ada dua. Gaya yang ke kanan dan gaya yang ke kiri, gaya aksinya dan gaya reaksinya. Gaya aksinya ini rumusnya adalah P sama dengan F per A. Seperti ini. Sehingga F-nya di sini di sebelah kiri adalah P1S1 dikalikan dengan APN. Ini 13 bar gitu ya. Di sini kan tadi pembacaannya 13 bar, kemudian di sini pembacanya 10 bar. Lalu diameternya ini luasannya
di sini adalah 2 cm kuadrat. Sedangkan luasan yang di sini, ini sisi A, ini sisi B, sisi 1,2 aja ya, sini 1,2, luasannya 1,2. Otomatis nanti di sebelah dari kiri, luasannya seperti ini. Kemudian yang di sebelah kanan, kok tidak terlihat sama ya. Nah, ini luasannya seperti ini. Itu. Ini diameter rodnya, karena yang ditekan adalah yang daerah sini saja. Rodnya nggak bisa ditekan kan, orang dia nyambung ke atas. Tuh. Maka di sini ada perbedaan. Ini 260, ini 120. Oke. Oke, dari sini udah kayaknya cukup jelas. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini untuk ngitung waktunya, waktu majunya seperti apa? Yang hitung waktu maju itu kita bisa lihat dari persamaan ini. Debit itu adalah volume per satuan waktu. Sehingga kita bisa lihat waktu untuk majunya adalah volume dibagi dengan debit. Volume di sini adalah volume yang ada di sini, volume fluidanya yang ada di sini. Sehingga adalah luasannya ini berapa dikalikan dengan stroke-nya ini kan. Nah, luasannya di sebelah kiri ini adalah 2 cm kuadrat. Stroke-nya adalah 0,2, sehingga tinggal dikalikan saja dapat seperti ini. Kemudian debitnya liter per menit. Didapat waktunya 1,17 second. Kalau bergerak mundur, tinggal ngubah A-nya. A-nya ini berubah menjadi 1,2. Kira-kira menjadi lebih cepat atau lebih lambat? Mundurnya, gerakan mundurnya? Ada yang bisa jawab? Ini gerakan majunya butuh 1,1 detik. Kalau gerakan mundurnya dia butuh seperti apa? Lebih cepat atau lebih lambat? Silakan dijawab. Lebih lambat, Pak. Lebih lambat ya? Kenapa kok lebih lambat, Mas Ahmad? Ya, karena kan tadi luasannya 1,2 ya. Nah, itu sebanding dengan waktu aja. Jadi ya kemungkinan hasilnya bakal melambat. Baik. Coba kita buktikan ya. Misalnya ini 1,2 dibagi dengan 2 liter. Masa sih? Lebih lambat. Lebih lambat itu otomatis T-nya lebih besar atau lebih berkurang, Mas? T-nya lebih berkurang, Pak. Nah, kalau T-nya lebih berkurang artinya dia lebih cepat atau lebih lambat? Iya, lebih cepat. Iya. Ya. Jangan kebalik-balik ya. Angkanya memang lebih cepat, angkanya memang lebih kecil karena berbanding terbalik. Berbanding apa tadi? Sebanding atau enggak ya? Kalau misalnya ininya lebih kecil, berarti T-nya juga lebih kecil. Artinya kalau misalnya sama-sama lebih kecil, kalau waktu lebih kecil kan berarti dia lebih cepat gitu ya. Oke. Tuh. Nah, kemudian kita hitung daya silindernya pada saat dia maju. Nah, daya silinder ini dihitung dari F dikali S dibagi T, ya kan? Berapa beban yang berapa usaha yang dibuat itu adalah apa sih tadi? Ya, benar. Daya per waktu ya. Nah, dayanya itu kan F dikalikan dengan S. Gaya dikalikan dengan jarak itu daya, kemudian dibagikan dengan waktu. Tadi ya. Maka di sini ngitungnya pas maju itu kan yang besar tadi 260 kan, ini 260, ini 120. 20 kali 0,2 dibagi dengan waktunya. Dapat segini. Ini makan yang biji. Ya. Daya silindernya berarti 44,4 watt. Nah, sekarang kita hitung efisiensi sistem hidroliknya.
balik lagi efisiensi sistem hidrolik secara keseluruhan itu apa yang kita bayar, apa yang kita dapat dibagikan dengan apa yang kita bayar. Yang kita dapat adalah daya silinder sebesar ini, 44,4 watt. Yang kita bayar adalah daya motor pada saat dia maju, 171,42, gitu kan? Nah, maka efisiensi hidrolik secara keseluruhan itu 0,25 atau 25%. Nah, efisiensi 25% itu kan sangat kecil sekali ya. Apa yang dikeluarkan, rugi-ruginya banyak sekali, sehingga maka kenapa di depan tadi saya tulis bahwa kekurangan dari sistem hidrolik itu adalah faktor efisiensinya yang rendah. Gitu ya. Itulah kenapa di sini disebut kelemahan penggerak hidrolik adalah faktor efisiensinya dia rendah. Gitu. Nah, terus tuh yang 75%-nya ini kemana? 75%-nya ini hilang kemana? Dia hilangnya ke panas. Nah, panasnya ini mechanical input dibagi dengan mechanical output ya. Inputnya adalah torsi motor, keluarnya adalah daya yang di sini. Ini dia sebutnya ini. Torsi, P motor dikalikan dengan T, ya kan? Kemudian dikurangi F dikali S. Yang tadi. Ini rugi-ruginya karena panasnya. Kira-kira seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hidrolik. Cukup panjang ya. 1 jam 20 menit ya lumayan lah. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Mas. Rama, Pak. Iya, silakan Mas Rama. Itu tadi yang di sistem yang terakhir, Pak. Saya bingungnya itu di kenapa yang di 1S1 itu bisa masuk ke pistonnya gitu, Pak. 1S1 ini kenapa bisa masuk ke pistonnya? Iya. Oke. Itu ada tekanan masuk ke pistonnya, Pak. Itu kenapa, Pak? Ada tekanan masuk ke pistonnya. Oke, bentar. Sebenarnya bukan tekanan yang masuk ya. Mas, itu maksudnya adalah dia ketika ini nih. Jadi pressure ini dapatnya dari mana sih? Pressure di sistem hidrolik dan pneumatik itu bukan dihasilkan. Tetapi kalau misalnya sudah penuh gitu ya. Kalau ini fluidanya sudah mengisi secara penuh, otomatis kan untuk menggerakkan si pistonnya ini kan ada resistensi toh. Nah, resistensi ini yang menunjukkan ini tadi pressure-nya berapa. Gitu. Jadi bukan pressure-nya yang dihasilkan berapa, tapi resistensinya ini mengakibatkan karena volumenya kan terbatas ya, terus diisi terus volumenya. Nah, ketika volumenya sudah penuh tapi diisi terus, maka kan ada peningkatan pressure kan di situ. Nah, maka di situ dia ada pressure-nya. Ya, silahkan di-unmute lagi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan berikutnya atau mungkin kurang jelas atau sudah cukup jelas, Mas Rama? Jadi itu tekanan yang diukur oleh S1 gitu ya, Pak ya? Betul. Tekanan yang diukur S1. Ini tekanannya ini diukur di bagian sininya. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Kayak gitu. Cukup jelas ya. Bentar saya carikan gambarnya. Hidrolis. Nah, ini. Nah, ini pada saat dulu saya kuliah itu ada praktikum hidrolis. Nah, ini dia sistemnya modelnya kayak gini nih, Mas. Double acting cylinder.
pada saat masuknya dia berapa, keluarnya dia berapa gitu ya. Nah, sistem yang barusan saya jelaskan tadi itu kalau di praktikum waktu zaman dulu saya kuliah sih, itu modelnya kayak gini. Gitu. Jadi kita bisa lihat pada saat dia maju, di sini pressure-nya berapa, sini pressure-nya berapa. Ini pressure dari apa itu namanya? Dari hydraulic power pack-nya berapa. Nah, kebetulan di sini ada sesuatu yang aneh, ada majun dan apa ini namanya? Baskom yang berisi oil hidrolik ya, karena pada saat praktikum olinya netes-netes gitu ya. Itu, nah ini modelnya kalau pompa apa hydraulic power pack-nya. Bentar. Nah, ini kayak gini modelnya. Ya ini gambarnya cukup jelek karena pada saat praktikum ini saya udah praktikum 10 tahun yang lalu gitu ya. Sekitar tahun 2010 apa 2011 saya agak lupa. Gitu. Kayak gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya ingin mengingatkan lagi untuk yang tugasnya. Mungkin ada yang belum turn in, saya ingatkan lagi untuk turn in. Nah, berarti ada 2 orang yang baru turn in ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Masih saya kasih kesempatan. Tapi apa itu pasti ada, kalau misalnya telat itu pasti ada pengurangan nilai ya. Itu kalau saya pasti ada pengurangan nilai kalau misalnya kalian telat mengumpulkan. Terus kalau misalnya kosong ya gimana kalau kosong ya nggak ada nilainya, saya nolkan untuk poinnya. Kemudian untuk next pertemuan itu kita bakal bahas mengenai ini ya, apa? Kontrol gitu ya menggunakan Arduino. Nah, kontrolnya menggunakan Arduino nanti saya akan jelaskan dulu Arduino itu apa sih, cara makainya gimana, kemudian cara programnya gimana, kemudian cara mensimulasikannya gimana gitu ya. Karena harusnya di kelas ini itu harusnya nanti endingnya adalah kalian bakal bikin yang namanya project sebuah alat gitu ya. Alat yang ada sistem mekanis dan ada sistem kontrolnya. Nah, sayangnya pada saat kondisi seperti ini, itu kan kalian nggak mungkin untuk ketemu gitu ya satu sama lain dan kerja bareng untuk bikin peralatan gitu kan. Oleh sebab itu, untuk yang kali ini nanti sebentar. Oh ini. Nanti tugas kelompoknya atau project kelompoknya itu adalah membuat simulasi tentang peralatan gitu ya, peralatan mekanis dan peralatan kontrolnya. Nanti akan menggunakan software yang dipakai nanti adalah namanya Proteus. Mungkin bisa di search dulu programnya seperti apa, mungkin kalian juga bisa belajar dulu programnya seperti apa. Nanti akan kita bahas di minggu depan. Jadi untuk 3 pertemuan berikutnya kita udah nggak bakal bahas pneumatik dan hidrolis lagi, tapi kita bakal bahas masalah Arduino dan bagaimana cara kontrolnya gitu ya. Tuh. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Oh iya, untuk kelompoknya, kan nanti proyeknya kelompok ya. Mungkin maksimum 4 orang gitu saja. Karena di sini mahasiswanya adalah 50-an gitu ya, sekitar 50-an. Nah ini kalian nanti
kelompok, silakan dipilih saja kelompoknya sendiri-sendiri. Maksimum 50 maksimum 4 karena mahasiswanya 50 gitu ya. Terus endingnya adalah kalian nanti bakal bikin simulasi dan juga program. Itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti ya hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di perkuliahan minggu depan di jam dan link yang sama.